Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan membahas sebuah saham yang bergerak di sektor consumer good ya, kita bilang. Bisa kita bilang consumer good. Nah, saham yang saya maksudkan adalah saham Clio. Jadi, saya melihat saham Clio ini menarik sekali menurut saya. Dan ini salah satu saham yang saya incar, tetapi saya udah terlambat gitu, maksudnya valuasinya udah agak mahal gitu kan, tapi saya masih mempertimbangkan juga karena luar biasa kinerjanya gitu. Kalian lihat di sini saham Clio dalam satu minggu terakhir sudah naik 8%, satu bulan terakhir naik 24%, dan 3 bulan terakhir naik 58% ya. Bayangkan dalam waktu 3 bulan dia sudah naik 58%. Nah, apa yang mengakibatkan saham Clio naik seperti itu? Tadi saya mempelajari saham ini, makanya saya ini di video ini saya buatkan videonya. Pertama kita lihat profilnya. Nah, tentu kalian tahu lah ya buat apa air minum Clio, AMDK, air minum dalam kemasan. Nah, itu sebutan untuk bisnis ini. Jadi saingannya ada kayak Aqua, Le Mineral, Fit gitu kan. Pokoknya air minum lah gitu, air minum untuk kita minum itu. Nah, dalam satu riset kecil saya menemukan hal yang menarik. Saya mencari-cari dan membeli minum Clio ini, air minum Clio ini di Indomaret dan Alfamart, tapi sulit saya temukan gitu. Nggak tahu untuk teman-teman di daerahnya apakah seperti itu juga atau tidak, saya nggak tahu. Yang jelas Clio ini saya sulit temukan di Indomaret atau Alfamart gitu. Nah, awalnya saya ingin membandingkan, ini ada Le Mineral saya beli ya. Saya ingin membandingkan apa sih perbedaan dari antara ketiganya gitu, kayak Le Mineral, Aqua sama Clio. Cuman Clio nggak ada gitu, nggak tahu entah karena persaingan bisnis, entah karena apa, kita nggak tahu juga. Oke, karena ini mereka saing-saingan juga kawan-kawan. Kalau Le Mineral kan ini Mayora punya kan, Mayora. Kalau Aqua PT Tirta Investama, kalau Clio segitu, Sariguna Prima Tirta Tbk ini. Nah, dalam 5 tahun terakhir saham Clio sudah tumbuh 233%. Jadi dia bertumbuh ya. Nah, kemudian kita baca dulu profilnya. Perseroan mulai beroperasi secara komersil sejak tahun 2003. Artinya sudah 20 tahun lebih ya. Melalui pengambil alihan AMDK dan minuman dengan merek Anda yang diolah dari mata air pegunungan Arjuna di Pandaan, Jawa Timur. Kemudian pada tahun 2004, Perseroan mendirikan pabrik pertamanya di Pandaan dan memproduksi AMDK dengan merek Clio dengan fokus pemasaran pada daerah Jawa Timur. Sejak saat itu, Perseroan secara konsisten terus melakukan ekspansi usaha dengan mendirikan pabrik dan memperluas area pemasarannya ke daerah di luar Jawa Timur. Saat ini Perseroan telah memiliki 22 pabrik dan 96 depo logistik di bawah PT Sentral Sari Prima Sentosa atau perusahaan afiliasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Oke. PT Sentral Sari Primasen QSE. Nah, ini dia berlokasi di Sidoarjo, anak perusahaannya ya. Nah, yang menguasai saham Clio ini adalah PT Tancorp Global Abadi 55,7%, masyarakat 21,7%, PT Tancorp Global lagi 21%, saham treasury 0,33%, sisanya ada dikuasai oleh komisarisnya Belinda Natalia, Melissa Patricia, Nio Eko Susilo, Lukas Setiawongso, Firdau Ahmad, Toto Suwartono. Nah, Clio ini IPO di bursa sejak tahun 2017.
artinya sudah sekitar 3, 24, 7 tahun ya. Nah, presiden komisarisnya adalah Pak Hermanto Tanoko. Nah, kalau kalian saya kira sudah nggak asing lagi pasti dengan nama Pak Hermanto Tanoko ya. Pak Hermanto Tanoko ini salah satu Crazy Rich Surabaya lah kalau. Tapi dia yang pegang Tancorp Global Abadi nih, PT Tancorp. Nah, Tancorp Group itu punyanya keluarga Pak Hermanto Tanoko. Makanya dia di sini sebagai presiden komisaris kan. Nah, Melissa Patricia ini adalah anaknya Pak Hermanto Tanoko gitu, anak perempuannya. Nah, yang terkenal memang kalau Pak Hermanto Tanoko itu Cleo sama Avian nih gitu. Avian itu yang usaha cat ya kan, cat rumah. Nah, ini Cleo yang usaha minuman gitu, air minum mineral. Oke, jadi secara kepenguasaan sahamnya yang menguasai tetap mayoritas si owner gitu, si pemilik ya, karena PT Tancorp Global kan. Nah, secara dividen ini bukan saham dividen kawan-kawan. Jadi memang saham ini memanfaatkan full keuntungan itu untuk memutar bisnisnya lagi gitu. Jadi mereka nggak terlalu banyak soal dividen gitu, hanya sekedar aja ini paling ini 2,5 gitu kan. Nah, tapi mereka bagi sejak 2021, 2022, 2023 kan, walaupun cuma paling berapa per 1% atau berapa ini paling. Nah, jadi ini bukan saham dividen, mereka sudah pernah stock split, kemudian reverse split. Oke. Jadi memang ini saham yang full capital gain version gitu ya. Jadi keuntungan investor itu secara capital gain memang, bukan secara dividen. Nah, kenapa saya mengatakan saham Cleo ini menarik kawan-kawan? Jadi saham Cleo ini adalah salah satu contoh saham yang menurut saya growth emiten ya. Jadi kenapa saya katakan begitu? Kita bisa lihat laporan keuangannya sejak yang di rilis sejak 2015 ini. Nah, kita lihat laba bersih tahun berjalannya. Dari 2015 mereka cuma laba 5M, kemudian naik 39M, naik 50, naik 63, naik 131, naik 133, naik 181M, naik 195, naik 324M. Nah, jadi dari 2015 sampai dengan 2023 kinerjanya itu selalu bertumbuh kawan-kawan. Sampai dengan labanya per tahun 2023 adalah 324M. Nah, kan kuartal 1 udah keluar nih kan. Coba kita hitung ya. Nah, mereka kuartal 1 2024 ini berhasil membukukan laba sebesar 115M. 115. Nah, kalau kita setahunkan maka kita kali 4 kan, karena ada 4 kuartal dalam setahun. Mungkin perkiraan laba Cleo di tahun 2024 adalah 460M ya kan, dari 115 kali 4. Nah, kalau labanya 460M maka sudah bisa dipastikan labanya bertumbuh lagi ya kan, karena 2023 324, sedangkan 2024 diproyeksikan 460M. Jadi kinerjanya naik terus, tumbuh terus dia, labanya naik terus, gak pernah turun sekalipun sejak 2015 itu kan. Nah, ini mengindikasikan saham yang bagus gitu, karena kinerja labanya naik terus gitu. Kemudian kita lihat secara neraca. Nah, total aset lancarnya juga bertumbuh dari 199 miliar, 241, 254, 280, 294 gitu. Total asetnya juga bertumbuh. Total hutangnya naik juga dibarengi dengan total aset yang naik juga ya, jadi nggak terlalu masalah. Ekuitasnya naik juga dari 2018 635M, 700, 800, 1 triliun, 1,2, 1,5. Nah, ekuitasnya udah 1,5 triliun. Nah, kalau kita
hitung harga wajarnya dengan menggunakan laporan keuangan tahun 2023, maka kita bagikan 1,5 triliun dibagi jumlah lembar saham beredarnya sebanyak 12M. Nah, maka dapatlah harga wajar Clio ini adalah 125. Itu kenapa PBV-nya besar ini. Karena kalau harga wajarnya 125, harga sahamnya 1080, maka PBV-nya sekitar 8,64 kali. Kita lihat yang udah dihitung Stockbit. Nah, current price to book value yang ini ya. Nah, 8,20 kali kan. Jadi samalah 8,64 kali. Nah, PBV secara PBV memang Clio ini di atas harga wajarnya, dan itu sangat wajar. Kenapa? Karena memang kinerja sahamnya bertumbuh terus begitu, labanya bertumbuh gitu. Saya kalau kemarin bisa kembali lagi di tahun 2023 di harga mungkin ini sekitar 450 atau 430, saya kira saya akan beli kawan-kawan, sekalipun price to book value-nya di atas harga wajarnya. Kenapa? Karena kalau saya baru ngeh ternyata laba dari Clio ini bertumbuh terus gitu. Artinya ini menunjukkan perusahaan yang bagus gitu, growth investing gitu kan, growth emiten gitu. Nah, PE ratio-nya 34 kali. Kalau secara valuasi kita memakai metode value investing, memang valuasi yang per 34 kali dan PBV 8,20 kali ini terlihat mahal sekali gitu kan. Tetapi ada pengecualian, yaitu kalau misalnya kinerja saham itu memang betul-betul bagus gitu, labanya bertumbuh terus tanpa pernah sekalipun mengalami penurunan. Nah, itu bisa jadi pegangan yang kuat juga untuk kita modal berani masuk gitu kan. Apalagi di sini harganya dari 2021 sampai 2023 awal mungkin ya, tidak terlalu banyak mengalami perubahan yang signifikan. Jadi sebetulnya ini peluang-peluang masuk ini ya kemarin, tapi kita sudah terlambat. Kalau kita masuk di sini aja kita udah beggar ini. Kalau misalnya masuk di 450 aja. Karena ini harganya udah 1080 kan. Artinya dalam 1 tahun saya sudah beggar gitu. Nah, dalam 1 tahun terakhir harga terendahnya berada di 500. Nah, kalau kita dapat di harga terendah 1 tahun terakhir 500, kita sudah dipastikan beggar kan, karena harga sahamnya sudah 1080 dalam 1 tahun loh. Beggar dalam 1 tahun itu luar biasa itu. Nah, itu kenapa saya memantau saham Clio ini ya. Semoga ada celah untuk bisa masuk lah, karena memang manajemennya bagus gitu. Kalau kita tahu Pak Hermanto Tanoko itu orangnya gimana, dia semangat gitu kan, membangun bisnis itu juga bukan dari sebentar gitu. Nah, itu yang membuat saya suka sama manajemennya gitu. Padahal kemarin saya pernah pantau juga sama Clio ini, cuman itu tadi terlupa mungkin. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saham Clio ini. Semoga bisa menjadi bahan referensi untuk kalian semua. Apabila ada pendapat silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar
kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.